Selamat siang semuanya. Kami dari Kompol 8 pada kesempatan kali ini ingin memaparkan sebuah materi mengenai cara serta efek kebijakan fiskal. Adapun pemaparan kali ini yang berhubungan dengan tugas kami yaitu mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh dosen kami, Bapak Hamdi SE MSI. Adapun sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ria Francisca, yang kedua ada Indri Cahyani, dan yang ketiga saya sendiri, Gladys Panjaitan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Indri. Kepada Indri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membaca tentang definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat yang dimiliki pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Pendapatan pemerintah tidak selalu mencukupi untuk membiayai peningkatan pengeluaran sehingga terjadi defisit fiskal. Jika defisit memacu pertumbuhan ekonomi, maka pada periode berikutnya pemerintah akan mengalami kenaikan pendapatan yang bisa digunakan untuk menutup defisit yang telah terjadi. Definisi defisit fiskal adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Defisit fiskal dapat dibiayai pemerintah dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu yang disebut dengan utang pemerintah. Minkyu et al. 2008. Baru 1989 dalam Purwiyanto 2013 menjelaskan bahwa terdapat 6 penyebab pemerintah mengambil kebijakan defisit fiskal, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, mengatasi melemahnya nilai tukar, meningkatnya pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana, dan meningkatnya pengeluaran karena inflasi. Next. Teori defisit fiskal, Minkyu et al. 2008 mengungkapkan bahwa menurut pandangan Richard Jan equivalence, kebijakan fiskal ekspansif melalui defisit tidak akan mempengaruhi perekonomian. Hal ini dikarenakan masyarakat melihat ke depan, sehingga tidak hanya memperhitungkan pendapatan saat ini saja, keterkaitan utang pemerintah saat ini dianggap sama dengan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Pada masyarakat yang berpandangan ke depan, maka pajak masa depan sama dengan pajak saat ini. Oleh karena itu, masyarakat dapat menabung untuk membayar kebijakan saat masa pajak. Oleh karena itu, masyarakat dapat menabung untuk membayar pajak masa depan, maka pemotongan pajak yang akan memicu kontraksi fiskal saat ini tidak akan mempengaruhi konsumsi. Karena masyarakat telah memprediksi akan terjadi ekspansi fiskal di masa depan. Prayoga 2006. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai indikator kebijakan fiskal. Beberapa indikator yang bisa digunakan seperti rasio penerimaan perpajakan, rasio keseimbangan primer, rasio defisit anggaran, serta rasio utang pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan pajak. Penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang kedua, defisit anggaran, yaitu pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran. Pertama, pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah, atau cara kedua, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut, pemerintah sebenarnya juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran. Tetapi, pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga, ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih total pendapatan negara dikurang belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Yang keempat, ada rasio utang pemerintah. Rasio ini adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Perhitungan rasio utang adalah total kewajiban dibagi dengan total aset. Beberapa indikator defisit. Yang pertama, ada anggaran.
Anggaran sering digunakan untuk melihat arah kebijakan fiskal, apakah bersifat ekspansif atau kontraktif terhadap perekonomian pada suatu periode tertentu. Lebih jauh, kajian tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah ada upaya dari pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat agar bergerak menuju tingkat output yang diinginkan. Namun, berbagai penelitian membuktikan bahwa angka operasi keuangan atau saldo anggaran saja ternyata tidak cukup untuk menjelaskan kebijakan fiskal tersebut. Lalu ada IMPLUS. IMPLUS yaitu yang dikembangkan oleh German Council of Economic Experts dan digambarkan secara detail oleh Dembridge 1975. Indikator ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh IMF dan oleh beberapa bank sentral di dunia, dipakai sebagai alat terutama untuk melakukan asesmen terhadap hubungan kebijakan fiskal dengan perekonomian. Sebagai sebuah alat, indikator fiskal IMPLUS masih memiliki kelemahan, yaitu bahwa indikator ini hanya mampu menjelaskan sampai pada apakah stance kebijakan fiskal pada suatu periode bersifat kontraktif atau ekspansif terhadap perekonomian, namun tidak bisa menjawab berapa besar dampak atau efek multiplier dari operasi keuangan pemerintah tersebut terhadap perekonomian. Slide selanjutnya akan dibacakan Saudari Ria. Kepada Saudari Ria, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan defisit fiskal. Yang pertama, pembiayaan melalui sumber internal pemerintah atau non-utang yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan saldo anggaran lebih atau SAL, pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari badan layanan umum. Dan yang kedua, melalui penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral. Pinjaman bilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah multilateral suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan atau lembaga non-keuangan yang ditunjuk suatu negara melalui pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman. Pinjaman multilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral. Dan yang terakhir adalah penerbitan surat berharga negara atau SBN di pasar domestik, termasuk SBN retail senilai 30 triliun sampai 40 triliun. Dan yang terakhir, strategi keempat, penerbitan SBN falas. Saya kembalikan pada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih.